akan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing yang akan dipimpin oleh teman kalian. Silakan. Pimpin itu biasa. Anak-anak biasa. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke. Ya. Ya. Oke. Ahmad Azim. Algenova. Yulia. Oke, nggak masuk ya. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi tentang milmatch. Milmatch. Pernah dengar apa milmatch itu? Tidak malu. Tidak, belum. Oke. Nah, di dalam sebuah aplikasi milmatch itu dia dalam satu wadah. Dalam satu wadah yaitu di dalam mana? Microsoft Office. Dalam Microsoft Office itu ada macam-macam. Ada Microsoft Word, ada Microsoft PowerPoint, ada Microsoft Excel, ada Note, ada Publish. Nah, Mailman sendiri adalah bagian dari Microsoft Office. Microsoft Office itu kita bagi menjadi beberapa. Terutama di Microsoft Office ini kita mengenal yang namanya pengolah kata atau istilahnya apa? Microsoft Word. Ada pengolah angka. Pengolah angka yaitu Microsoft Excel. Nah, dan banyak yang lainnya. Nah, nanti yang akan kita pelajari adalah tentang milmatch. Sebenarnya milmatch itu apa sih? Kenapa kalau kita menggunakan milmatch? Apa sih kekurangan dan kelebihan milmatch itu? Kenapa kok dipakai? Nah, kenapa kok dipakai? Salah satunya apa? Dia mempunyai kelebihan. Kelebihannya apa? Apa? Nah, salah satunya hemat waktu. Itu paling tinggi. Konsistensi. Konsisten dalam artian apa? Format gaya. Jam ke-9 telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-10. Sama seperti apa? Semua penerima. Ya. Semua penerima akan sama dengan format yang apa yang buat istilahnya masternya gitu. Ya, itu. Nah, personalisasi, efisiensi, menghemat waktu, tenaga, tepat. Kenapa? Biasanya kertas itu kita buat satu tapi untuk semuanya. Kita nggak butuh satu buat satu, tapi cukup dengan satu form yang isinya adalah sama dan penerimanya yang berbeda. Penerimanya berbeda ini tentunya tidak hanya satu dua, tapi bisa lebih dari dua atau tiga atau lebih. Nah, di dalam milmatch sendiri kita butuh yang namanya persiapan data. Nih, ini sebagai source dan resource. Apa? Yaitu berupa apa? File master tadi kan sudah kita buat. Nah, datanya adalah penerimanya siapa? Data penerima di sini apa? Bisa berupa nama kontak, format pengaturan, terus pemeliharaan data. Pemeliharaan data di sini sama ya, berkala, harus kita perbarui daftar kontak, memastikan bahwa si penerima namanya semuanya lengkap, jangan palsu. Sekarang kan banyak kan? Banyak kan, apalagi di media sosial atau di setiap kita menerima membuat apapun, usahakan dia valid, valid tidak
artinya tidak palsu, menggunakan data palsu. Data palsu ya. Semuanya valid. Terus pengaturan format, standarisasi format. Ini format penerima ya ini ya. Nah, seperti nama, alamat dan lain agar mudah digabungkan dengan template surat yang lain. Baku dalam artian apa? Ya tulisannya. Tulisannya kalau besar semua, atau huruf besar depan, huruf besar depan semua. Jangan menggunakan biasanya font-font anak seperti kalian biasanya menggunakan font yang mana itu loh. Jangan seperti itu. Kenapa? Dibaca oleh banyak orang. Tidak hanya kaummu saja, seusiamu saja tidak, tapi oleh semua lapisan masyarakat yang menerima. Yang menerima ya. Kecuali kalau yang menerima adalah kamu semua seusiamu, nggak apa-apa, no problem, nggak masalah. Masalah. Terus pemeliharaan data ini harus berkala, diperbarui, menjaga kualitas data si penerimanya tetap sama dan akurat. Ini biasa yang paling banyak. Ini di mana? Pemeliharaan data ini. Di mana? Database ya. Database ini biasanya kalau kalian biasanya mempunyai langganan, kalian berlangganan sebuah contoh internet, langganan PLN. Data-data ini adalah harus benar-benar sama, tidak boleh pindah-pindah. Yang dipakai acuannya apa? Biasanya dipakai apa? Data itu nomor apa? Nomor apa? Nah, KTP, nama, alamat di situ pasti sama, tidak boleh berubah. Kenapa? Setiap nanti kita mengirimkan tagihan, otomatis semuanya ada di situ. Dan tagihan itu biasanya kalau kalian berlangganan kan setiap bulannya kan tertuju kan, ya tertuju pada kamu. Sama seperti di dalam email juga seperti itu. Makanya email itu harus seperti itu, tidak boleh gonta-ganti. Tidak boleh gonta-ganti. Alamatnya itu terus. Kenapa? Setiap kita berkirim surat, nanti alamatnya begitu adalah sama. Terus kita lanjutkan. Nah ini gimana caranya membuat template surat? Tadi kita sudah menjelaskan tentang fungsi dari mail match. Siapa aja, terus apa aja yang akan dibuat, yang akan dikasihkan ke siapa, formatnya seperti apa. Ini sudah kita singgung, yaitu tentang format awal. Nah ini katanya kita akan membuat awal dari template surat. Template surat terutama adalah struktur surat. Yaitu tentukan format, tata letak dan elemen surat yang digunakan, seperti kepala surat, salam pembuka, isi surat dan penutup. Ini harus baku. Gimana kalau tidak? Tentunya kan gini, kita membuat suratnya kan resmi. Kalau surat resmi harus baku. Gimana tata letaknya kop surat atas ya? Terus isinya di mana? Penutupnya di mana? Terus yang mengirim siapa? Itu harus jelas. Sama seperti kalau kalian membuat surat izin, toh, ya kan? Nah, di atas pasti siapa? Yang atas pasti siapa? Alamat yang dituju. Ada alamat yang dituju. Terus apa? Isinya menerangkan bahwa si dadat. Terus akhirnya apa? Alasannya apa? Baru penutup. Penutupnya adalah yang mempunyai hajat atau surat. Terus konten dinamis. Nah ini tandai area ini atau template yang akan digantikan dengan data penerima, seperti nama, alamat, dan informasi lain. Akan kita tandai. Tandai biasanya di sebelah mana?
kanan, kiri, atau tengah. Semuanya ditaruh di letaknya sesuai formalitas. Kalau formal ya formal, biasanya dikirim taruh ke kanan. Ya. Terus gaya desain. Nah ini gaya desain ini pemilihan font, warna, elemen visual dengan citra perusahaan atau merek organisasi atau sesuai dengan citranya si pembuat. Sesuaikan. Tapi biasanya untuk perusahaan-perusahaan untuk formalitas dia menggunakan gaya bahasa yang kaku, desainnya kaku ya. Ya memang kelihatan kaku. Yang kaku seperti itu, dari dulu seperti itu. Tapi di dalamnya pasti ada pembeda. Kalau dia menggunakan yang namanya gaya bahasanya, kalau anak muda kan beda kan. Anak muda kan biasanya beda kan. Apa biasanya? Gaya desainnya seperti apa? Anda bisa paham. Yang awal biasanya penyapaannya tidak menggunakan salam atau apa atau selamat pagi. Biasanya anak muda apa? Yang dipakai apa? Gaya-gaya anak muda, ya kan? Nah, langkah terakhir jika semuanya sudah terjadi atau sudah kita buat, baru pengujian. Menguji template surat dengan data dummy. Data dummy itu data apa? Apa? Ya, data palsu. Kita membuat data yang palsu, yang bukan data asli atau sebenarnya. Kita masukkan dulu. Kita buat sesuai dengan data-datanya. Setelah itu memastikan bahwa format dan personalisasinya berfungsi dengan benar. Penempatannya kalau nomor ya nomor, nama ya nama, alamatnya ya alamat, tujuannya jelas. Kalau tujuannya biasanya isi format ya, tuh nggak bisa dirubah. Itu di form awal. Terus bahwa si pengundang atau yang membuat surat. Nah, uji. Terus selanjutnya, nah baru setelah jadi semuanya kita menggabungkan dari template ke data penerima. Biasanya data penerima ini siapa? Kita buat di mana? Karena berdasarkan data kan. Nah, berdasarkan data biasanya yang paling enak biasanya di apa? Kalau template-nya atau format awal pembuatan source-nya, data master istilahnya, itu biasanya kita buat menggunakan format Microsoft Word. Tapi kalau menggunakan data penerima, yang paling enak adalah kita gunakan di Microsoft Excel, yang paling gampang. Pada dasarnya itu. Terus mengunggah data ini dalam artian apa? Import. Datanya tadi yang dari Microsoft Excel kita import, kita sambungkan ke penerima dengan aplikasi Mailmatch. Ya. Terus memilih template-nya apa? Berupa kopsurat tadi apa? Karena kita harus memilih template awal yaitu halaman depan atau source Microsoft tadi. Ya. Terus menggabungkan dalam artian menggabung antara data penerima dengan datanya atau undangan asli isi surat tadi. Terus meninjau, memeriksa bahwa semua personalisasinya sudah benar sebelum dicetak. Jangan sampai kita sudah cetak tapi di situ salah alamat. Namanya benar, mungkin namanya mirip-mirip sama, tapi alamatnya salah atau nomor rumahnya salah. Itu kacau nanti, ya. Kacau. Terus, nah ini mencetak surat massal. Mencetak surat ini sebenarnya gampang mudah. Kita tinggal pilih penerimanya. Kalau cetakan biasanya apa? Kalau kamu masukkan datanya apa? Cetak masukkan, semuanya sudah cetak. Tapi di dalam mencetak surat massal ini berbeda, agak sedikit berbeda. Tampilannya dia berbeda sedikit. Dia bisa dilihat dalam satu form itu, dia bisa berubah-ubah. Dia berubah-ubah. Terus mengatur ukuran
pengaturan cetak ukurannya seberapa? 4 A3 atau lebih kecil, atau satu halaman dibagi 2. Baru kalau sudah sesuai, sudah benar-benar, baru kita cetak. Itu menggunakan surat masalah dengan tombol penerimanya siapa, yang menerima siapa, ya. Nah, berbagi dan berkolaborasi dengan mailmatch, berbagi template. Itu mengirimkan template surat yang Anda buat kepada rekan kerja atau klien agar dapat digunakan kembali. Bisa nggak? Bisa saja. Jadi umpama filenya ini bisa, file undanganmu ini bisa dipakai, berarti satu kantor satu dengan kantor yang lain. Jika kantor ini membutuhkan, saya ingin mengundang klien saya di daerah A, saya minta dong source copy-nya, template-nya, kita kasih, kita bagi, bisa. Mereka akan membuat yaitu kolaborasi data. Kolaborasi data ini dalam artian kerjasama antara si A dan si B ini kita gabung. Penerimanya si penerima ya, penerimanya biar antara kantor A kantor B bisa sinkron, atau sama. Terus mengakses secara bersama, ini memberikan akses kepada rekan kerja untuk mengedit template atau menambahkan penerima baru. Ya, kantor B lagi kan sudah minta, yang minta, sementara di kantor A yang punya, silakan editan dhewe, gawe dhewe, tambah dhewe. Ya, tambah sendiri, kamu edit sendiri. Yang penting ya tadi tetap dalam norma profesional atau form yang resmi. Ya. Nah, syarat penggunaan mailmatch yang efektif apa aja? Syaratnya apa aja? Ini adalah akurasi data. Ya, akurasi data ini dalam artian apa? Datanya benar-benar akurat. Jangan data palsu. Ya. Data A, data B, apa nggak data kalian? Data kalian kan pasti di dalam sekolahnya punya data loh. Namanya siapa, orang tuanya siapa, alamatnya siapa, alamat rumahnya, nomor teleponnya, semuanya asli. Ada nggak yang disimpan pakai data palsu? Alamat rumahnya ada tuh. Karena yang dipakai patokan apa? Kemarin aku daftar apa? Surat resmi loh. Berupa apa? Ijazah, di situ ada lengkap data-datanya. Mulai dari kamu daftar ijazah mulai SD, daftar ijazah SD sampai SMP sampai SMA semuanya sama. Nggak ada yang berubah kecuali kalau dia pindah sekolah, pasti akan mempunyai 2 data yang berbeda. Sekolah A dulunya semester 1 di sekolah atau kota A, semester 2-nya pindah ke kota B. Pasti nanti di situ ada pemberitahuan bahwa dia pernah sekolah di sekolah A, kemudian sekolah B. Jasa amat sama, nanti dia mempunyai raportnya ya awalnya sesuai dengan itu, tapi untuk keluarnya akan sama di sekolah yang dituju. Yang dituju itu namanya data akurasi data dan harus sama dengan data-data yang ada di Dapodik, data pokok pendidik mulai dari SD sampai kamu sekarang semuanya sama dalam satu wadah. Terus personalisasi konten. Kalau ini mungkin bisa di modifikasi masing-masing. Karena apa? Tergantung si penerima. Yang
penerima siapa. Tapi kalau secara resmi harus benar-benar sama ya. Kalau penawaran biasanya untuk surat-surat yang tidak resmi atau penawaran yang sifatnya ya undangan atau apa, ya boleh menggunakan template-template yang sifatnya ya menyesuaikan. Terus menguji dan menganalisis. Ya, lakukan pengujian dan menganalisa respon untuk meningkatkan efektivitas mail management. Berarti pilih letters. Terus langkah selanjutnya kita pilih dokumen. Nah, kita pakai dokumen yang sekarang, jadi pilihnya yang use the dokumen ya. Oke, cari di alamat atau filenya tadi yang penerimanya tadi dijumpai di mana dicari. Ini kita mencari data dari si penerima. Oke, muncul recordnya seperti ini. Record. Oke, next. Nah, itu ada beberapa nama dan alamat yang tercentang dan datanya sesuai dengan apa ini? Nama file berupa data source, ya, data utang. Ya, ini alamatnya, nomornya. Nah, lanjut. Ya, lanjut. Terus saya pilih insert. Nah, kita sesuaikan kursornya harus sama dengan data ya. Ini data ya. Kalau ini nama ya arahnya ke sini. Jangan dibolak-balik. Kalau dibolak-balik nanti hasil output. Ya. Terus kita next. Nah, itu. Ya, next lagi. Terus kita baru bisa lihat hasilnya. Nah, itu ya. Gampang itu kan. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya Ya. mempermudah kita kalau bikin surat yang sama tapi penerimanya itu berbeda. Oke, jadi kita membuat satu template dengan banyak penerima. Tadi kita kalau buat file undangan tidak perlu kita membuat file template yang begitu banyak sesuai dengan jumlah yang diundang. Jangan, cukup satu berupa template-nya satu, dan nanti penerimanya aja yang kita buat sesuai yang kita undang atau yang menerima dari undangan tadi. Ya, oke ya, paham ya? Oke, silakan. Ya. Ya. Oke, dari kesimpulan yang diuraikan teman tadi, mungkin ada pertanyaan atau hal jelas yang mungkin belum bisa kalian buat, ya. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, dari materi yang sekarang kita buat, apakah mengalami kesulitan? Kalau kalian saya kasih PR, bisa nggak buat di rumah? Bisa. Jadi makna dari file mail atau mail match ini sebenarnya tidak hanya pada satu surat saja, tapi bisa dibuat berbagai macam kepentingan. Contohnya tadi apa? Surat penawaran. Surat penawaran itu bisa. Ya. Oke ya. Nah, dari itu kita bisa lihat betapa gampang dan mudah membuat file match. Oke ya. Di sini
mungkin kita akhiri dulu dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, barangkali kalau mungkin ada pertanyaan, sekali lagi, nggak ada ya, paham semua ya. Oke. Kalau kita tidak ada, langkah terakhir jika semuanya sudah terjadi atau sudah kita buat, baru pengujian. Menguji template surat dengan data dummy. Data dummy itu data apa? Apa? Ya, data palsu. Kita membuat data yang palsu, yang bukan data asli atau bukan sebenarnya. Kita masukkan dulu. Kita buat sesuai dengan data-datanya. Setelah itu memastikan bahwa format dan personalisasinya berfungsi dengan benar. Penempatannya kalau nomor ya nomor, nama ya nama, alamatnya ya alamat, tujuannya jelas. Kalau tujuannya biasanya isi format ya, tuh nggak bisa dirubah, itu di form awal. Terus bahwa si pengundang atau yang membuat surat, nah, uji. Terus selanjutnya, nah baru setelah jadi semuanya kita menggabungkan dari template ke data penerima. Biasanya data penerima ini siapa? Kita buat di mana? Karena berdasarkan data kan. Nah, berdasarkan data biasanya yang paling enak biasanya di apa? Kalau template-nya atau format awal pembuatan source-nya, data master istilahnya, itu biasanya kita buat menggunakan format Microsoft Word. Tapi kalau menggunakan data penerima, yang paling enak adalah kita gunakan di Microsoft Excel, yang paling gampang. Pada dasarnya itu. Terus mengunggah data ini dalamnya apa? Import. Datanya tadi yang dari Microsoft Excel kita import, kita sambungkan ke penerima dengan aplikasi Mailmatch. Ya. Terus memilih template-nya apa? Berupa kopsurat tadi apa? Karena kita harus memilih template awal yaitu halaman depan atau source Microsoft tadi. Ya. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Silakan kita dipimpin doa. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, sampai di sini tetap semangat, hati-hati di jalan. Sampai jumpa besok pagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.